Hai guys, kamu pernah gak merasakan ketakutan yang namanya untuk menghadapi realita dunia ini? Jadi, kalau kamu pernah atau kamu pernah memikirkan hal itu, mari kita bahas trik untuk tidak mendambakan kenyamanan yang tak terlihat itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Audio Kehidupan. Tempat kita ngobrol pelan tapi masuk dalam. Tempat kita bahas hal-hal yang mungkin gak kelihatan dari nalar atau biasanya kayak nulur gitu ya. Nurul, di luar nulur gitu. Aduh susah banget bilangnya. Tapi berisik banget di dalam kepala kamu. Aduh belibet banget woy episode kali ini. Dan hari ini aku bawa tema yang berat tapi penting sebenarnya, yaitu sesuatu yang sering kita bikin kita capek tanpa sadar, yaitu kenyamanan yang tak terlihat. Kenyamanan yang gak nyata, gak jelas bentuknya gimana, tapi kita kejar mati-matian. Kita usaha, bener-bener usaha banget guys. Kita damba-dambakan, meski sebenarnya ya dia cuma di bayangan doang. Contohnya kayak gini guys, menunggu seseorang yang bilang nanti ya, tapi gak pernah dateng gitu. Berharap keadaan berubah tanpa kita bergerak. Ya gimana mau berharap orang kita nggak bergerak, ya kan? Kemudian mendambakan versi hidup yang sempurna, padahal gak realistis guys. Atau berpegang pada kenyataan palsu hanya karena kita takut kehilangan. Jadi di episode ini kita akan bahas trik untuk tidak mendambakan kenyamanan yang tak terlihat. Biar apa? Biar hati kita tuh nggak mudah ketipu, nggak mudah tertipu oleh rayuan, nggak kejebak halus gitu, dan gak berhenti hidup cuma untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya gak pernah ada. Dan siapkan posisimu paling nyaman untuk mendengarkan suara yang jujur, hangat, serta semoga bikin kamu lebih ringan ini ya guys. Pertama kita harus ngerti dulu nih guys, apa sih kenyamanan tak terlihat itu? Ini bukan tentang rumah mewah, bukan hal nyata. Ini kenyataan yang cuma ada di pikiran kita. Contohnya ya guys, kalau aku tetap nunggu dia, mungkin nanti dia sadar. Atau contoh lainnya, kalau aku terus sabar, orang itu pasti berubah. Kayak kita pacaran atau kita lagi dalam hubungan toksik gitu, pacaran sama yang tukang selingkuh, apa kamu berharap dia berubah kalau dia udah selingkuh sekali? Enggak kan guys? Atau kalau aku tetap di sini, hidup pasti tiba-tiba membaik. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada upaya untuk memperbaiki gitu. Tapi bisa tiba-tiba baik, mungkin nggak guys? Nggak kan? Dan kalau aku nggak ngambil resiko, minimal aku aman. Mana ada zaman sekarang nggak ada usaha, nggak ada resiko. Bahkan diem kita aja ada resikonya gitu. Kenyamanan ini tidak nyata guys, tapi terasa manis karena dia menjanjikan sesuatu tanpa bukti. Nah, ini kenyamanan yang sebenarnya bikin kita diem, bikin kita tidak bergerak, bikin kita menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Kemudian guys, kenyamanan tak terlihat ini seperti pelukan kosong, hangat di awal, hampa di dalam. Ini tuh efeknya ya guys, jadi kita harus pahami efeknya gimana. Dia menenangkan kamu hanya sesaat doang, itulah kenyamanan. Iya, tetap di sini aja, aman, tenang gitu. Tapi apa? Tapi lama-lama bikin kamu capek, kamu kelelahan secara emosional, kamu merasa stuck di situ-situ aja, kamu merasa hidup kamu tuh nggak maju, ketinggalan gitu. Dan yang paling menyakitkan apa? Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri, kenapa aku nggak bahagia kayak dia gitu? Padahal jawabannya sederhana banget guys, karena kamu menggenggam sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan kamu genggam sangat erat guys. Tapi ini tuh ada trik pertama guys. Yang pertama adalah sadari kenyataan, bukan fantasi. Cara pertama untuk tidak mendambakan kenyamanan palsu adalah lihat apa yang benar-benar terjadi secara real, bukan apa yang kamu inginkan untuk terjadi. Hanya pada dirimu sendiri guys. Apakah ada bukti itu akan terjadi? Ya kita harus lihat buktinya seperti apa ya kan. Lalu apa kenyamanan ini benar-benar ada atau hanya harapan aku doang? Kayak itu tuh cuma wish aku doang gitu. Lalu ya guys, apakah ini membuat hidupku lebih baik atau justru menggantung di sini aja, nge-stuck di sini aja? Dan apakah aku bertahan karena nyaman atau karena takut untuk
berubah biar nggak kaget gitu. Ingat ya guys, realita itu pahit tapi jelas, fantasi itu manis tapi itu adalah tipu daya kayak setan guys, tipu daya setan gitu. Berani memilih yang jelas itu langkah pertama untuk lepas. Oke guys, kita masuk ke trik yang kedua. Trik yang kedua adalah ganti nyamanmu dengan jelas ya guys. Kenyamanan palsu datang dari sesuatu yang tidak jelas. Contohnya kayak orang tidak pasti, hubungan menggantung, tujuan yang kabur, harapan tanpa rencana. Jadi mulai sekarang ganti kenyamanan itu dengan sebuah kejelasan yang benar-benar jelas guys. Contoh ya guys, daripada nyaman menunggu seseorang yang gak pasti, lebih baik punya batas yang jelas, ya kan? Daripada nyaman di zona aman, pekerjaan yang bikin stagnan, lebih baik jelas maupun kemana ke depannya. Jelas itu menakutkan, tapi jelas juga melepaskan guys. Trik yang ketiga adalah tanyakan apa yang kamu takutkan. Kita mendambakan kenyamanan yang terlihat. Karena apa? Karena ada ketakutan di baliknya. Takut kehilangan lah, takut sendirian lah, takut dicap gagal lah, takut untuk memulai, atau takut untuk berubah, atau takut menghadapi realita yang real banget ini. Maka dari itu ya guys, kita memilih bayangan lebih aman, ya kan? Lalu tanyakan pada dirimu, apa hal yang sebenarnya aku takuti sampai aku lebih pilih ilusi dari kenyataan ini? Kadang hanya dengan menyadarinya, kamu bisa memutus rantai itu guys. Dan trik yang keempat adalah beri batas waktu untuk menunggu atau bertahan guys. Ketika kita merasakan berharap, ya nggak apa-apa. Ketika kita merasakan menunggu atau lelahnya menunggu, ya nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa juga untuk tetap bertahan guys. Yang salah adalah menunggu tanpa batas. Jadi buat batas waktu, contohnya kayak 1 minggu mungkin, 1 bulan mungkin, atau 3 bulan, maksimal 3 bulan. Lalu kita melupakan mantan yang gitu ya guys, contohnya. Dan setelah itu lakukan evaluasi, apakah ada perubahan, apakah kenyamanan itu nyata, atau apakah mulai bahagia, kamu mulai merasakan bahagia atau sedih, atau malah makin hilang arah, atau makin parah gitu guys. Batas waktu membuat kamu punya kendali, bukan untuk pasrah, tapi beri waktu untuk dirimu sendiri menikmati rasa sakit itu. Setelah 3 bulan, ya udah bangkit guys. Dan trik yang kelima adalah latih diri mencari kenyamanan nyata, bukan yang semu atau palsu ya guys. Kenyamanan nyata itu bentuknya lebih jelas. Orang yang konsisten kan terlihat ya hasilnya apa gitu. Dan setiap hari berulang asal konsisten. Jadi orang yang konsisten itu jelas. Atau hasil dari kerja keras. Atau hubungan yang saling mengerti gitu. Kayak hubungan saling mengerti artinya kita hadir dua-duanya di hubungan itu ya kan. Kemudian adalah stabilitas emosional. Lalu ada ketenangan dari progres kecil. Kenapa? Walaupun kita milih progres kecil dan lambat atau pelan, tapi ada ketenangan, ya kan? Kemudian tujuan yang bisa kita raih, kehadiran yang bisa kita pegang, gitu guys. Ini kenyamanan yang bisa kamu rasakan, bukan kamu bayangkan ya guys. Latih dirimu untuk memilih yang nyata, yang bisa kamu pegang, yang bisa kamu lihat dan bisa kamu rasakan itu. Karena apa guys? Karena ya, hidup ini terlalu singkat untuk menggantungkan hati pada sesuatu yang tidak bisa menyentuhmu balik. Artinya gak ada kesembuhan hatimu nanti. Dan trik yang keenam adalah tahan diri dari ilusi yang manis dengan kata-kata yang manis itu. Kenyamanan tak terlihat sering muncul dari imajinasi yang memaniskan realita guys. Kita bilang, dia pasti berubah kok, itu harapan kamu kan? Atau kata-kata yang lain, aku cukup kok dengan hubungan begini, padahal sebenarnya itu kayak gak cukup, tapi ya cukup-cukupin gitu. Atau nanti keadaan membaik kok sendiriannya. Dengan kalimat nanti keadaan membaik sendiri, apa yang kamu harapkan dengan keadaan itu guys? Atau ya guys, aku kuat kok hidup tanpa kejelasan. Nah, kalau aku gak bisa guys, harus melihat, harus tunjukkan bukti gitu guys. Padahal kamu tahu itu cuma pembungkus halus untuk rasa takut, kayak hanya menenangkan sesaat aja. Jadi setiap kali pikiran mulai membuat cerita manis, tahan dulu dan tanyakan, ini kenyataan atau ilusi yang sedang kamu bumbui guys. Jadi sadar adalah kuncinya.
Selain sabar dan kuat, sadar, harus bener-bener sadar, itu kunci guys. Kemudian trik yang ketujuh, banyak banget yang trik yang udah kita bahas ya guys. Semoga ada beberapa yang kamu ingat deh. Oke guys, lanjut trik ketujuh, buat kenyamanan baru dengan aksi, bukan harapan. Aksi guys, bukti nyata. Kenyamanan paling nyata datang dari aksi, bukan dari fantasi semata, ya kan? Contohnya, kamu belajar hal baru, artinya apa? Nanti kamu dapat hasil baru guys, gitu. Naik level dalam pekerjaan, merawat diri. Siapa sih yang gak mencintai diri kita sendiri dengan merawat diri kita, ya kan? Itu aksi loh guys. Kemudian olahraga, journaling. Nah, journaling, curhat, tulis apa yang kamu rasakan, apa yang kamu senangi, dan apa harapan kamu. 3 hal itu aja untuk journaling hari ini, gitu guys. Kemudian memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Ingat, diri sendiri nomor 1. Jadi kita harus perbaiki, sayangi, cintai diri kita sendiri. Dan gak hanya memaafkan diri kita sendiri, tapi kita harus memupuk diri kita sendiri, harus bisa lebih bahagia lagi guys. Oke guys. Lalu memperluas pertemanan. Biar apa? Biar kita punya banyak komunikasi, kita banyak link, kita banyak kenalan gitu. Dan menata masa depan lebih baik lagi. Kayak kita boleh bermimpi, tulis list-listmu untuk tahun 2026, kita tulis tujuan kita apa lagi yang ingin kita langkah gitu. Jadi dengan memikirkan hal baik, hal besar, hal senang, bikin happy, itu kayak kita hidupnya tuh kan ngikut gitu, yang lain lebih tertata gitu masa depannya. Dan proses berkembang, nikmati proses itu semua guys. Semua itu bikin kamu merasakan kenyamanan yang asli, walaupun lelah sebenarnya, yang tidak hilang hanya karena seseorang pergi, tapi kamu seneng gitu, kamu bangkit, ya kan? Yang tidak hilang hanya karena situasi berubah. Jadi guys, aksi ini, bukti nyata ini akan membuat kenyamanan punya fondasi guys. Kemudian trik ke-8 adalah jujur pada diri sendiri. Kita tuh harus jujur, harus pintar mengungkapkan apa yang kita rasakan guys. Ini bagian paling sulit sebenarnya, tapi juga paling membebaskan, paling ampuh untuk diri kita sendiri. Mungkin kamu sebenarnya tahu kenyamanan itu tidak pernah nyata. Mungkin kamu tahu, kamu sadar, kamu hanya bertahan hanya karena takut. Dan mungkin kamu tahu ini bukan rumah tapi persinggahan sesaat doang, ya kan? Dan kejujuran akan menyakitkan di awal guys, tapi itu obat. Tapi nanti setelahnya kita akan menikmati, kita akan ambil, dan kita bisa memetik hikmahnya gitu loh guys. Lelahnya mungkin lama, tapi setelah itu kamu bisa bebas dari hal yang terpuruk itu guys. Jadi apa trik untuk tidak mendambakan kenyamanan yang tak terlihat itu? Apa triknya? Ya udah, kita sebut ulang ya guys. Yang pertama, pahami apa itu kenyamanan semu. Kamu harus sadar guys, semu itu seperti apa. Yang kedua, sadari efeknya pada dirimu. Dan itu setelah kamu sadar itu efeknya, jangan tolak menolak ya guys, tapi harus sadar pada real efeknya pada dirimu sendiri. Yang ketiga adalah lihat realita, bukan fantasi doang. Yang keempat adalah ganti nyamanmu itu dengan jelas, dengan sebuah kejelasan. Yang kelima adalah buat batas waktu untuk menunggu atau berharap. Jadi setelah batas itu kamu buat, stop, jangan mikirin itu lagi, jangan terlalu lama di situ guys. Dan yang ketujuh adalah cari kenyamanan yang nyata. Yang ke-8 adalah tahan diri dari ilusi manis itu guys. Ilusi manis itu hanya sesaat, hanya pembohong doang. Tapi kalau ilusi manis itu bisa bikin kamu bangkit, kamu itu bisa pakai guys, ya guys. Kemudian yang ke-9 adalah bangun kenyamanan lewat aksi, bukti nyata. Dan yang terakhir, jujurlah pada dirimu sendiri. Dan terima kasih ya guys sudah mendengarkan audio kehidupan episode kali ini. Dan semoga setelah ini selesai kamu dengarkan, kamu bisa berdiri lebih tegak lagi guys, untuk melangkah lebih berani lagi, dan tidak lagi memberi hatimu pada sesuatu yang bahkan tidak memiliki bentuk dan bahkan wujud itu guys. Dan semoga kamu menemukan kenyamanan yang nyata, yang bisa memelukmu erat, menenangkan jiwamu, dan menemani perjalananmu di dunia yang indah ini. Dan bye bye guys, see you di next episode. Tetap hidup, tetap waras, tetap sehat, dan tetap memilih yang nyata dengan aksi, bukan dengan omongan kosong. Bye bye guys.